Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pelanggaran HAM di Timur Timur. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan HAM, dosen pengampu Bapak Fandi Argadinata, MH. Saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rahajing Ayu Fitria. Yang kedua, Rinaldi David Pratama. Yang ketiga, Saih Azhar Azizi. Adapun materi yang akan disampaikan: 1. Pelanggaran HAM di Timur Timur. 2. Penyelesaian pelanggaran HAM di Timur Timur. 3. Dampak pelanggaran HAM di Timur Timur terhadap Indonesia. Latar belakang pelanggaran HAM di Timur Timur. Kekerasan di Timur Timur terjadi setelah pemerintah rakyat Indonesia mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timur Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkannya hasil jejak pendapat. Berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan diduga merupakan pelanggaran HAM berat. Karena KPP HAM telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti, yaitu menunjukkan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara terencana, sistematis, serta dalam skala besar dan luas berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya pemerkosaan dan perbudakan seksual, pengungsian paksa, perusakan harta benda, yang semuanya merupakan pelanggaran HAM berat. KPP HAM juga menemukan bukti kuat tentang terjadinya penghilangan dan perusakan barang bukti yang merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya, materi yang pertama tentang pelanggaran HAM di Timur Timur akan dibacakan oleh Saudari Rahajing Ayu Fitria. Lepasnya Timur Timur dari Indonesia merupakan kekalahan bagi Indonesia. Keputusan rakyat Timur Timur untuk merdeka tidak terlepas dari tindak tanduk TNI yang bertugas di bekas provinsi Indonesia. Pelanggaran HAM oleh anggota TNI merupakan alasan yang paling sering dikemukakan untuk menjelaskan keputusan rakyat Timur Timur tersebut. Selain dianggap bertanggung jawab atas lepasnya Timur Timur dari Indonesia, TNI juga menghadapi tuduhan melakukan pembunuhan massal, pembakaran, penjarahan, serta berbagai tindak kekerasan lain sesuai jejak pendapat pada 30 Agustus 1999. Kasus-kasus itu meliputi pembunuhan di Komplek Gereja Likuica, penculikan 6 orang warga Kailako, pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro, penyerangan rumah Manuel Carrascalao, penyerangan Diosis Dili, penyerangan rumah Uskup Belo, pembakaran rumah penduduk di Maliana, penyerangan komplek gereja Sesuai, pembunuhan di Polres Maliana, pembunuhan wartawan Belanda Sander Tones, pembunuhan rombongan rohaniawan dan wartawan di Los Palos, dan kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat internasional melakukan berbagai upaya untuk membawa tersangka pelanggaran HAM di Timur Timur ke pengadilan internasional. Salah satu syarat bagi digelarnya pengadilan internasional ialah skala perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Memasuki periode 1999, sebagian masyarakat Indonesia seolah telah kehilangan kesabaran atas tekanan internasional karena masalah Timur Timur dan ingin pemerintah segera melepaskan Timur Timur. Bukan karena rakyat Timur Timur layak mendapatkan kemerdekaan mereka, namun karena masyarakat Indonesia merasa Timur Timurlah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terus-menerus mendapatkan tekanan dari kalangan internasional, terutama berkaitan dengan berbagai pelanggaran HAM di daerah itu. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Rinaldi David Pratama. Meskipun semua orang sepakat bahwa HAM harus dijunjung tinggi, namun banyak kendala sering dihadapi dalam menegakkan HAM yang terlanggar.
sebagai contoh upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Banyak pelanggaran HAM tidak dapat diselesaikan melalui peradilan pidana biasa, mengingat pelaku seringkali berlindung di balik mantel kekuasaan atau kebijakan publik tanpa penegakan yang efektif. Jaminan perlindungan HAM yang semula ditujukan untuk membatasi perbuatan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat akan terasa mubazir, mengingat seriusnya pelanggaran HAM, sehingga diperlakukan peradilan khusus HAM. Di beberapa wilayah seperti di Eropa dan Amerika untuk tujuan penegakan HAM telah dibentuk pengadilan HAM yang berlaku secara regional. Namun yurisdiksi pengadilan HAM Eropa atau the European Court of Human Rights tersebut hanya menyangkut pengaduan melawan negara anggota yang didakwa melanggar HAM. Di Indonesia, dasar hukum pembentukan pengadilan HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Namun upaya pembentukan pengadilan HAM ternyata masih mengundang kontroversi. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI sempat menolak Perpu tentang peradilan HAM, sehingga proses peradilan HAM terlambat. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudara Sae Azhar Azizi. Dampak peristiwa HAM dan lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan seperti berikut ini. Dampak yang pertama, dampak bagi anggaran negara. Sebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidakseimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timor Timur. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan terpuruk. Dampak yang kedua yaitu mempengaruhi nama baik Indonesia. Tidak seperti wilayah lain di Indonesia, pendudukan Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional. PBB dan negara-negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pembiaran pendudukan Timor Timur dilakukan karena ketakutan bahwa Timor Timur akan dijadikan sekutu oleh Blok Timur. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan dan penolakan rakyatnya untuk bergabung dengan Republik Indonesia telah membawa beban bagi citra Indonesia di mata internasional. Dampak yang ketiga yaitu tekanan diplomatik terhadap Indonesia. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia dan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetapi tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. Dampak yang keempat yaitu mengancam keutuhan negara. Tidak mustahil bahwa setelah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat Republik Indonesia terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama, seperti halnya Uni Soviet. Namun, hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah lagi. Dampak yang kelima yaitu kehilangan sumber daya alam. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapatan dari sektor ekonomi, terutama ladang minyak yang terdapat di Laut Timor Timur. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.